wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla Utsmaniyah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap malam Jumat kita membuka kitab turas, kitab hadis, kitab fikih Bulughul Maram yang disyarahkan oleh kitab Subulus Salam Lis-San'ani. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لسيد صاحب الكتاب سبل السلام لسيد الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم صنعاني شرح البلوغ المرام للحافظ شهاب الدين أبي الفضل Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Kanani al-Asqalani al-Qahiri wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih atau kitab hadis ini ya Allah. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang ikhlas membantu perjuangan jihad dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat, kasihilah mereka, cintailah mereka ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita mengupas kitab Subulus Salam ini kalau setiap Jumat yang ketiga, yang akhirnya hadis-hadis yang akhir. Jadi kalau yang pertama, juz kedua, jadi kita kupas awal, pertengahan dan akhir. Kebetulan yang akhir ini insya Allah kita mengangkat tentang hadis-hadis kemuliaan akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selalu kita ingatkan kitab Subulus Salam ini adalah perbandingan 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai tersalah karena
Karena tes satu tes. Ya. Karena begini, Imam Shan'ani ini selalu kita ingatkan, beliau ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada ulama Syiah bergelar Shan'ani juga. Shan'a itu kan ibu kota Yaman. Jadi memang ada ulama ahli fikih Syiah, sehingga bahkan ulama-ulama tingkat nasional menganggap kitab Subul Salam ini pengarangnya Syiah. Saat di situ ada kekeliruan, jadi selalu kita ingatkan supaya jangan salah. Jadi saya terkejut waktu tahun 2015 kalau nggak silap, dialog dengan teman-teman saya di Komisi Fatwa. Katanya Imam Shan'ani Syiah. Saya bilang terkejut saya. Tidak. Itu memang ada ahli fikih yang sangat terkenal, marja daripada Syiah, memang Shan'ani, tapi dia bukan Abu Ismail, tapi Hasan As-Shan'ani. Jadi ini adalah memang ulama Ahlussunnah, dan yang dijabarkannya pun kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar Mesir, memang tulen bermazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Shan'ani ini dia membuat perbandingan 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dia ya. Tapi dia muyulnya mirip hampir seperti ke Ibnu Taimiyah, tapi tidak 100%. Kalau Ibnu Taimiyah anti tasawuf, kalau Imam Shan'ani enggak. Justru dia cinta ulama sufi, mirip kayak murid daripada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya saya selalu mengingatkan, jangan membaca kitab Ibnu Taimiyah kalau tidak membaca kitab muridnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah murid yang paling dekat dengan Ibnu Taimiyah. Beliaulah yang paling banyak mentarjih pendapat Ibnu Taimiyah, dan sama-sama bermazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi teman-teman kita Salafi itu banyak sekali mengambil pendapat Ibnu Taimiyah, tapi tidak merujuk kepada Ibnu Qayyim. Itu pertama. Yang kedua, pendapat Ibnu Qayyim diambil separuh-separuh oleh teman kita Salafi. Contoh tentang tazkiyatun nafs, itu ajaran Ibnu Qayyim, itu sebenarnya ajaran sufi. Tapi Ibnu Qayyim karena dia merasa takut menyinggung gurunya, padahal di karya beliau di Madarajus Salikin 2 jilid tebal segini, 1000 halaman ada lebih kurang, itu banyak ulama-ulama sufi di dalamnya. Jadi ketika Ibnu Taimiyah bentrok dengan ulama sufi masa hidupnya, muridnya meluruskan. Jadi Ibnu Taimiyah itu tidak benci ulama sufi sebenarnya, cuma dia benci orang-orang mengatasnamakan sufi tapi sudah keluar daripada agama. Itu mirip dengan kita di Indonesia sekarang, mirip sekali. Di Indonesia ini banyak sekali orang mengatasnamakan tariqah, tasawuf, tapi sudah bercampur dengan mistik. Berapa banyak tariqah-tariqah yang bersih, kita katakanlah tariqah yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Ash'ari, As-Sazili, Hasan As-Sazili, itu sangat populer di Arab. Kalau di Indonesia yang populer tariqah adalah An-Naqsabandiyah. An-Naqsabandiyah yang didirikan oleh Imam Muhammad Al-Bahauddin An-Naqsabandi. Itu sangat, beliau adalah wali Allah, beliau mulia, tariqahnya sangat bersih. Tapi sampai di Indonesia awalnya juga bersih, tapi lama-lama bercampur dengan mistik, bercampur dengan khurafat, takhayul dan sebagainya. Itu dia ya.
Jadi inilah kita pentingnya belajar kitab ini. Turas ini memakai kitab supaya kita bisa merujuk pengamalan ulama-ulama kita yang sudah 1000 tahun lebih, 700 tahun lebih, 800, pokoknya yang sudah ratusan tahun. Ini pentingnya kita belajar kitab turas supaya jangan lari. Karena kalau kita tidak pakai kitab, nanti akan lari kemana-mana, tidak ada panduan. Itu dia ya. Jadi akhlak ini kalau secara universal, maka kita bisa mendalami di dalam kitab tasawuf. Itulah yang kajian rutin kita setiap malam, berkelang dengan fikih perbandingan 4 mazhab di Musala Ziyadatul Iman dekat TBC Matupang, Kampung Rambutan dekat terminal, lebih kurang 500 meter dari simpang terminal Kampung Rambutan. Jadi kita berkelang-kelang mengkajinya kitab tasawuf Ibnu Khaldun. Itu dia ya. Jadi tasawuf itu intinya adalah akhlak. Bagaimana kita memberi, tapi lebih dalam lagi, lebih luas lagi dia. Jadi tidak sekedar akhlak zahir, tapi juga akhlak batin. Bagaimana hati kita bisa berakhlak kepada Allah. Kan banyak orang ya, dia berakhlak kepada atasannya, kepada bosnya, kepada pemimpinnya, kepada pemerintah yang memberikan dia upeti umpama. Tapi ketika dia tidak diberi apa-apa, akhlaknya tidak ada. Ada orang hormat kepada orang punya uang, tapi dengan orang miskin nggak mau, tidak punya akhlak. Ada dia berakhlak dengan pejabat, tapi dengan ulama songong, kata orang Betawi. Iya. Ada dia berakhlak dengan ibunya, tapi dengan dirinya nggak berakhlak. Narkoba, maksiat, kan ada gitu. Preman, Pak, ada Pak. Saya pernah lihat seorang preman kelas kakap, residivis Pak. Sama ibunya, sama orang tuanya patuh kali. Dimarah-marahi sama orang tuanya, nangis dia Pak. Nangis nih. Tapi habis itu narkoba lagi dia, maksiat lagi dia, berzina lagi dia. Nauzubillah. Kita masuk pembahasan kita teruskan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Kata Rasulullah, mayoritas nanti manusia yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Wa husnul khuluq, dan yang perangai budi pekertinya bagus, baik. Akhrajahu Tirmidzi wal Hakim. Al hadis dalilun ala azmati taqwallah. Jadi hadis ini adalah merupakan bukti dalil betapa agungnya bertakwa kepada Allah. Wa husnul khuluq, dan kita perangai baik, perangai daripada budi pekerti kita. Wa taqwahu ta'ala hiya al-ityanu bit ta'at. Bagaimana takwa kepada Allah? Ini syarahnya ya, yang kita baca, yaitu dia mampu mengaplikasikannya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ijtinabu al-muqbihat. Tapi harus dia juga mampu menjauhi yang keji-keji. Jangan sampai sholat, habis sholat maksiat. Wah, ini bukan takwa namanya. Jadi kalau takwa, kalau kajian tasawuf lebih dalam lagi. Sebagaimana kemarin dalam kitab Ibnu Khaldun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diangkat oleh Ibnu Khaldun hadisnya, apa yang dikatakan takwa, sampai dia, kata Rasulullah, belum dikatakan dia bertakwa kalau dia belum bisa menghilangkan semua perbuatan buruk dari dirinya. Yang tinggal di hatinya hanya perbuatan baik. Artinya bukan berarti dia mesti seperti wali Allah, bukan berarti dia mesti seperti Nabi dan Rasul, bukan. Artinya begini, kita pun bisa. Yang dimaksud di sini adalah jangan sampai kita merasa enggak berdosa berbuat buruk.
Jangan sampai kita tidak mau tobat ketika kita jatuh dalam lembah maksiat. Jadi di hati kita itu yang baik saja. Maknanya apa? Kita terus berjihad, mujahadah hati kita itu terus untuk melakukan kebaikan meskipun kita baru melanggar kejahatan. Kita bertobat, ya Allah, kalau bisa aku harus rubah. Jangan lagi aku seperti ini. Terus gitu. Tapi itu makom yang adena, yang rendah. Kalau makom yang tinggi nanti ya itulah dia para wali-wali Allah, kekasih Allah. Makna wali pada dasarnya artinya pelindung. Dalam Al-Quran disebutkan inna wali, sesungguhnya pelindungku Allahul ladzi nazzalal kitab, yaitu Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Huwa yatawallas salihin, dialah Allah yang menjaga orang-orang saleh. Subhanallah. Jadi nggak perlu pakai ilmu-ilmu kebal. Kalau kita sudah yakin kita saleh, Allah langsung menjaganya. Bahkan dalam ayat lain sangat banyak, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Itu langsung Allah dan malaikatnya yang melindungi orang-orang yang berzikir pagi, sore, siang dan malam. Allah dan malaikatnya. Jadi Allah kerahkan makhluknya juga untuk menjaga. Jadi jangan takut disantet, jangan takut dimaki orang, jangan takut dicaci, jangan takut bangkrut, jangan takut karena kita asik bisnis susah mulu bangkitnya, atau kita bisnisnya untungnya pas-pasan mulu, atau bisnisnya asik jatuh bangun, jangan pernah berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, kata Tuhan, tak boleh kita putus asa. Terus saja. Orang yang dia bangkrut tapi nggak berputus asa dalam usahanya, itu lebih tinggi martabatnya ketimbang orang yang dia bisnis untung terus tapi dia nggak salat. Bahkan kalau dibandingkan, ada orang bisnismen dia salat, tapi ada orang yang bisnismen dia salat beruntung terus. Sementara ada orang yang dia sudah salat sama takwanya, tapi dia setiap bisnis susah kan, untung rugi, tapi dia sabar. Makom ini lebih tinggi di sisi Allah ketimbang orang bisnismen yang takwanya sama, tapi dia nggak pernah mengalami kerugian, bangkit terus. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh. Sejauh mana akhlak kita kepada Allah? Akhlak kepada Allah itu dengan sabar, itulah dia. Makanya sampai-sampai Allah sebut bahasanya itu pakai ma'a, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya aku kata Tuhan bersama orang sabar. Sangat dekat sekali. Itu ya. Faman utiya biha, faman ata biha wa intaha 'anil munhayat fahiya min a'zami asbabi dukhulil jannah. Jadi barang siapa yang dia mengakhiri dari hidupnya, artinya dia mengakhirkan dari dia terus berusaha untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang, maka inilah seagung-agungnya akhlak dia masuk ke dalam surga. Wa amma husnul khuluq fataqaddama al-kalamu fi. Jadi ternyata dalam kitab ini tentang perkara akhlak yang mulia sudah ada juga dijabarkan. Jadi kalau Imam Ali mengatakan at-tuqa ra'isul akhlak, takwa itu adalah kepalanya daripada akhlak, pondasi. Jadi nggak bisa dipisah dia. Banyak orang berakhlak, jadi harus bisa dibedakan yang mana akhlak, mana etik. Kalau etik itu, etika itu yang bersumber dari budaya. Jadi etik orang Afrika, etik orang Eropa, etik orang Asia atau orang Asia Tenggara, etik orang Arab itu beda. Etik memang dari budaya yang lahir dari budaya manusia. Jadi etik Papua tak sama dengan kita. Etik
Orang Dayak nggak sama dengan kita. Etik kita nggak sama dengan sesama kita. Kita di Sumatera, kita di Pulau Jawa ini saja sudah berapa suku. Setiap kita suku yang berbeda punya etik yang berbeda. Tapi kalau akhlak tidak satu, bersumber dari wahyu Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempraktekkannya. Jadi dari Afrika sampai ke Australia, dari Eropa sampai ke Asia, akhlak sama. Bagaimana akhlak kita dalam majelis ilmu, bagaimana akhlak kita memegang Al-Quran, bagaimana akhlak kita dengan orang tua, bagaimana akhlak kita memandang wanita, bagaimana akhlak kita memandang diri kita, memandang aurat yang bukan mahram, aurat diri kita. Subhanallah, sangat banyak. Itu sama. Mau di Afrika, walaupun budaya nenek moyang Afrika telanjang umpamanya, ketika dia sudah melaksanakan ajaran Islam, sama kayak kita, menutup auratnya. Itu sama, menutup auratnya, tidak ada perbedaan. Itu akhlak. Pentingnya akhlak di sini. Kemudian kita teruskan hadisnya, wa anhu ai Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini, Pak, di antara sahabat Nabi yang paling banyak mengumpulkan hadis. Martabat level pertama, yang nomor pertama. Hidupnya susah. 1400 tahun nama beliau kenapa bisa diingat? Padahal harta nggak ada. Hidupnya ini di Masjid Nabawi. Makan susah. Subhanallah. Jadi kalau umpamanya nanti kita susah, bayangkan saja Abu Hurairah. Iya. Ya Allah. Saya hidup punya rumah meskipun ngontrak. Masih bisa saya ngontrak. Meskipun saya miskin, masih bisa makan dengan ikan asin. Bapak tahu perjalanan Abu Hurairah? Ya Allah, ya Tuhan. Ngontrak nggak bisa, Pak. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah siapkan, jadi diantaranya termasuk Bilal, termasuk Abu Hurairah, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak sahabat-sahabat kita yang susah. Itu ngontrak nggak bisa, Pak. Akhirnya numpang di Masjid Nabawi, dibikinlah ghurfah. Itulah namanya suffah. Makanya asal tasawuf itu kalimat dari situ. Jadi ahlus suffah. Arti suffah itu sofa, bersih. Yang bersih hatinya. Dia segan meminta-minta. Padahal sebenarnya kalau dia bilang tolong bantu saya, nggak akan ada sahabat yang tak mau membantu, apalagi orang Madinah. Orang Madinah itu nggak sama kayak orang Mekah. Orang Madinah itu, Pak, ibaratnya, jadi kalau orang Mekah itu kayak orang Batak, orang Madinah itu orang kita Jawa gitu ya, lembutnya gitulah. Jadi perasaannya lebih halus. Tapi memang para sahabat la yas'alunan nasa ilhafa, itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Malu meminta, padahal kata Allah, atar wajahnya tahu memang dia orang miskin, susah makan. Bayangkan orang-orang muhajirin itu, Pak, lebih kurang 400 orang yang dulunya kaya jadi miskin karena hijrah mengikut Rasulullah. Berani nggak kita gitu? Wah, berat lah. Iya, berat sekali itu. Jadi kalau kita sekarang, berani nggak kita? Nggak usahkan jihad, memperjuangkan darah kita, kita keluarkan untuk dakwah. Duduk taklim saja berat, ya kan? Duduk taklim saja 1 jam berat. Padahal kata Rasulullah, orang menuntut ilmu sama dengan jihad. Jadi Abu Hurairah ini termasuk orang yang sangat zuhud, sangat wara, luar biasa. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum.
innakum la tas'aunan nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kamu, kata Rasulullah, habis baterai yang saya. Jadi, ini setup ini ya, bertenaga sedikit. Jadi kalau sudah yang ngajar tak bertenaga, apalagi yang dengar ya kan, bertambah ngantuknya nanti. Jadi mic ini besar juga manfaatnya nih, tak bisa dia ke musola, ini keluar ini enggak keluar. Jadi bisa dengar dari rumah, iya kan? Jadi kata Rasulullah, innakum la tas'aunan nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa membahagiakan, artinya membahagia dari harta itu, kata Rasulullah, kamu tidak akan bisa membahagiakan orang dengan hartamu. Nggak bisa. Meskipun kita sogok tetangga kita, orang siapa saja dengan harta kita, paling-paling di depan kita dia mengatakan, oh bapak ini baik gitu ya, tapi tahu dia itu gitu ya, ngasih duit gitu ya, tapi dari uang korupsi gitu ya, segala macam lah itu kan. Walakin yas'uhum minkum bastul wajh. Tapi kita, kata Rasulullah, kamu bisa membahagiakan orang itu dengan wajah yang ceria, akhlak tadi itu. Jangan masam aja, assalamualaikum pak. Nah, jadi siapapun orangnya, meskipun orang tak berakidah, tak sama akidahnya dengan kita, jangan kita bermuram durja, jangan kita bermuka masam, tegur. Jadi kalau pengalaman saya, justru orang yang nggak berakidah nggak mau negur saya. Kalau saya tegur aja, mau dia pendeta mau apa, pak. Jadi kita harus tegur duluan, meskipun dia siapa orangnya, mau anak-anak, kita duluan tegur. Jangan kita nunggu sementara kita, gua kan lebih senior dari lu, kita tunggu dia negur kita, jangan, kita duluan. Tapi kalau sudah berkali-kali kita negur dia muram mukanya, nggak perlu lagi. Ya itu akhlak juga, penting juga kita tegas. Kita sudah terus menegur, mukanya muram saja. Setiap kita jumpa kita tegur, tapi ketika kita nggak lihat dia lewat di depan kita, Pak, nggak menegur dia. Allah, itu ada Pak, orang seperti itu. Bukan orang bodoh, orang ngaji agama, bahkan bergelar ustadz lagi pun ada sifat kayak gitu. Itu berbahaya kalau kita punya akhlak seperti itu. Sampai orang tak berakidah ngadu sama saya, itu congkak kali itu katanya. Terkejut saya, kok bisa orang tak berakidah ngadu sama orang Islam, menyebut orang tersebut tak berakhlak seperti itu. Jadi padahal sebenarnya mungkin boleh jadi dia nggak kayak gitu, mungkin bawaan badannya seperti itu, mungkin bawaan badannya dia malas menegur orang. Tapi lucu, orang yang dikenalnya, yang dekat sama dia, kok dia begitu kan? Itu aneh. Jadi kita harus terus menegur siapa saja. Jadi kata Rasulullah itu ya. Kemudian apa? Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik juga harus diiringi. Kenapa dipisah oleh Rasulullah dengan wajah yang ceria? Karena ada orang yang akhlaknya baik, tapi wajahnya ketat saja. Ada nggak? Ada itu, ketat aja wajahnya. Maaf Pak, ini bukan guyon saya. Saya baru 1 hari yang lalu pernah jumpa Pak, seorang dokter. Itu jalannya Pak, perasaan saya seperti sakratul maut. Iya. Padahal dia orang yang baik sekali. Tapi ketika dia menghadap saya gitu kan, kayak sakratul maut saya merasakannya. Mungkin entah karena saya sakit, berada di rumah sakit, beliau jalan gitu. Karena mukanya, wajahnya ketat
saja. Tapi ketika kita tegur, ada apa Bu? Kita bilang kan, nggak ada. Nah, mana tahu Bapak ada perlu bisa dibantu katanya. Baik orangnya. Tapi saya udah deg-degan kan melihat wajahnya itu. Jadi itu diantara akhlak. Dan akhlak ini tidak membedakan apapun agamanya. Ada ayat dalam Al-Quran, Inna anzalna alaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Ini Pak asbabun nuzul ayat ini. Ada dulu sahabat jahat perangai akhlaknya, menuduh orang Yahudi mencuri pakaian perangnya. Sengaja dia ambil pakaiannya perang itu, dimasukkan ke dalam rumah orang Yahudi. Setelah itu dia panggil teman-temannya sesama Muslim, dia tuduh ini orang Yahudi pencuri. Akhirnya percayalah teman-temannya, oh ini Yahudi pencuri katanya. Dihadapkan dengan Rasulullah, sampai Rasulullah hampir percaya. Wah. Makanya Allah turunkan tadi, Inna anzalna alaikal kitaba bil haqq. Wahai kekasihku, kata Allah, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini untuk memutuskan yang hak. Jangan sampai engkau membela orang-orang yang perangai akhlaknya tak baik, meskipun itu saudara kamu sendiri, meskipun satu agama. Terkejut Rasulullah, ternyata ini menipu. Tapi Rasulullah tegas, meskipun dia orang Islam, kalau akhlaknya tidak ada terhadap orang non-Islam, dia tegas. Apalagi akhlak Rasulullah menanamkan kepada orang yang tak berakidah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyakiti, memberikan beban lebih berat bebannya daripada beban kita orang Islam kepada orang yang tak berakidah, yang beda agama. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan beban kepada orang non-Islam, barang siapa yang menyakiti orang non-Islam, tapi non-Islam yang zimmi, dalam perlindungan, yang mereka memang orang yang damai, nanti yaumul qiyamah ana hujjatu aku, kata Rasulullah, akan menghujahnya, akan menuntutnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ingat, Rasulullah langsung membela orang-orang non-Islam yang disakiti karena perangai akhlak kita. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ini ya menganggap remeh tentang akhlak ini. Akhraja Abu Ya'la wa sawa al-Hakim ay la yutimu lakum sumul nas bi'ata'il mal. Jadi disarahkan oleh Imam Sun'ani, tidak sempurna bagimu seluruh manusia, tidak akan bisa kamu mencapai kesempurnaan dengan mengandalkan harta. Likathratin nas wa qillatil mal. Jadi tidak ada ukurannya, karena kita bisa menyumbang berapa saja kepada manusia yang banyak, atau karena sedikitnya harta. Fahuwa khairu dakhil fi maqduril basar. Karena manusia memang tidak punya kemampuan untuk itu. Tak akan ada mampu. Tidak ada yang mampu kita bisa menyumbang seluruh umat manusia. Tak ada yang bisa. Wa'allafa baina qulubihim. Tak ada yang mampu kita bisa menyatukan hati manusia dengan harta kita. Dengan apa kita nggak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim. Kata Allah, walau kau kumpulkan seluruh hartamu seluruh dunia ini, kau kasih manusia supaya mereka berbuat baik dengan engkau, supaya kau bisa satukan hati mereka, tak bisa. Walakinnallaha allafa bainahum. Hanya Allah yang mampu menyatukan hati mereka. Itu dia ya. Kemudian yang terakhir, walakin alaikum an tas'um bi bathil wajh. Jadi satu-satunya untuk bisa kamu berbuat baik sama siapa saja tanpa modal, muka ceria, ya. Di RT mana saja, di RW mana saja, di kecamatan mana saja, di ibu kota mana saja, di negara mana saja. Kita nggak kenal manusianya, tapi wajah kita selalu senyum, kita selalu mengucap salam,
maka orang akan senang lihat kita. Itu ya, wa talaqu linul janib wa khafdul janah. Di situ pentingnya kita ya, kita berjiwa lembut, kita merendahkan, jangan itu sayap, artinya merendahkan diri, merendahkan diri kita. Jangan sampai kita kelihatan congkak. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri sama pejabat, sama orang soleh kita petentengan, sama orang kaya kita hormatnya bukan main karena ingin hartanya. Tapi kalau dengan orang miskin, mata kita pun naik lah ya kan. Jadi innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Aku kata Tuhan tak cinta kepada orang yang congkak dan semena-mena. Nauzubillah. Yang terakhir, wa nahu dzalika mimma yajlibut iltihab bainakum fa innahu muradullah. Jadi dengan demikian, akhlak ini adalah bagaimana menanamkan sesama kita, sesama kamu saling mencintai. Saling mencintai. Itulah yang diinginkan Allah. Wa dzalika fi ma'ada al-kafir wa man amara bil ighlazi alaihi. Tapi kalau ada orang yang berbeda akidah, ternyata dia memerintahkan tak senang, memang banyak itu ada. Orang-orang yang berbeda akidah itu kadang-kadang kalau nengok kita tak suka dia. Itu kita boleh tidak berakhlak, kita jangan tunjuk, boleh kita berakhlak, tapi ada masanya kita memang tunjukkan sikap yang tegas. Itu dia ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca, ada 3 jenis hati kan? Ada hati yang sehat, yang sakit, dan juga yang mati. Itu penjelasan maknanya apa, Ustaz? Dan apa penyebabnya? Itu yang pertama. Yang kedua lagi, di kalangan mungkin di Pulau Jawa ini ada istilah rebo wekasan gitu. Itu maksudnya apa ya? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Itu ya. Ada yang lain? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan pertama saya adalah, mana lebih bermakom tinggi, orang yang berakhlak tinggi tetapi ilmunya biasa saja, atau orang yang berilmu tinggi anaknya biasa saja? Yang pertama. Yang kedua, bila mana dalam suatu negara terjadi perbedaan pendapat antara ulama dan umaro, mana harus kita ikuti? Lalu yang ketiga, berkaitan tentang niat, ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita melihatkan sesuatu itu dengan beberapa niatan, misalkan kita bersodako kita ini untuk mencari keridhaan Allah, terus untuk mencari kemudahan dalam usaha, untuk kesehatan, semua itu dikatakan kita mengotori niat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi tentang masalah hati yang sakit, hati yang baik, itu sebenarnya sudah kita jabarkan dalam tasawuf. Itulah an-nafs, nafsul mutmainnah. Nafsu itu adalah jiwa, roh ya. Ada roh, nafsul amarah, itulah dia nafsu kita, roh kita. Jadi roh itu qalbun wal aqal, al-aqal wal qalb, akal dan hati. Di sini di mana ulama meletakkannya? Di mana disebut dalam Al-Quran lebun? Apa yang dikatakan lebun? Akal. Di mana letaknya akal atau hati itu? Sebagian mengatakan di kepala, sebagian di sini. Rasulullah selalu menepuk dadanya. Tapi dalam Islam itu dua-dua. Udah. Jadi roh itu kalau dia nafsul amarah, tapi nanti ada juga ulama membaginya lagi, nafsul amarah itu masih ada kebaikan di situ. Ada nanti ulama membagi nafsul hayawaniyah, nafsu ke binatang. Jadi kalau nafsul amarah dia bisa ke binatang, bisa kadang-kadang baik. Jadi jatuhnya bisa langsung buruk. Tapi kalau nafsul mulhamah itu dia kadang-kadang bertakwa, kadang-kadang galau dan sebagainya. Kalau nafsul mutmainnah ini yang dia terus istiqomah. Berbagai macam apapun dia tantangan yang dihadapinya, dia tetap sabar. Tapi sabarnya dia harus sholat,
Ada orang sabar tapi nggak sholat. Nah, ini sia-sia. Sia-sia. Nanti akan kita jawab, ini bersambung dengan tadi itu. Itu dia ya. Jadi hati itu berkaitan kepada roh tadi itu. Kalau roh kita, makanya ada ilatnya, ada obatnya. Kalau sudah nafsu amarah kita lebih tinggi, kegalauan kita lebih tinggi, rasa bimbang kita, stres kita lebih tinggi, perbanyak istighfar, kata ulama. Dan ini bersumber daripada hadis Rasulullah. Makanya ulama sufi itu mengumpulkan berbagai macam wahyu daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka diletakkanlah zikir itu yang lebih tepat. Kemudian zikirnya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Istighfar, astaghfirullah, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah. Mana tahu kita nggak sabar, kita marah hari ini, marah terus, jengkel terus. Kenapa? Lagi nggak ada duit, ya kan? Tapi kalau duit banyak barulah sabar dia, ya kan? Kalau duit nggak ada, emosi aja bawaannya. Inilah ini. Berarti makom dia masih rendah. Tapi saya nggak bongkar lagi makom itu terlalu tinggi karena terlalu panjang. Ya. Insya Allah saya kira di video kita sudah banyak pembagian-pembagian makom itu. Kemudian tentang masalah rebawi kalsan dan sebagainya. Jadi istilah-istilah pertanggalan itu orang Yahudi pun ada. Ya, orang Yunani, orang-orang Kipti, orang China, semua pertanggalan itu masing-masing ada. Yang paling penting adalah jangan sampai kita menghitung almanak atau pertanggalan hisab hari-hari itu kita masukkan unsur-unsur khurafat, kita masukkan daripada unsur-unsur budaya, ya. Jadi jangan sampai ini hari keberuntungan, hari ketidakberuntungan. Kamu jangan melangkah hari Rabu ya. Karena kalau nanti kamu melangkah Rabu pasti bisnismu nggak lancar katanya. Ini kacau ini. Makanya kata Allah, hati-hati orang yang sudah yakin dengan budaya dia seperti itu, alaikum anfusakum. Aku serahkan kepada dirimu sendiri. Kalau kau menyangka itu buruk, akan jatuh kepada keburukan. Tapi meskipun hari itu seluruh jin, seluruh manusia mau membunuh engkau, tapi kalau kau tak yakin dengan itu, kamu lebih yakin dengan kekuatan Allah, itu la yadurrukum, tidak akan bisa mencederai kamu, tidak bisa. Jadi jangan pernah kita mengikuti khurafat budaya. Kalau hamil jangan pukul kelabang, bawa gunting, jangan. Orang kalau sudah yakin dengan itu, maka dia akan ditakuti dengan jinnya, dengan jin nenek moyangnya. Setiap dia nggak bawa gunting, istri kita yang hamil kesurupan di kamar. Tahu dia, ini orang ini kalau nggak bawa gunting, memang tujuannya bawa gunting supaya jangan diganggu. Ketika lupa diganggunya langsung. Tapi kalau kita melangkah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, nggak ada ini. Apalagi ada khurafat-khurafat di Indonesia, jalan tol kilometer sekian, ini banyak jinnya katanya. Harus bunyikan klakson, harus ini itu, nggak perlu itu. Ketika megang setir mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana, wa hafazna ma'ana, wa baligna ma ma'ana. Ya Allah, selamatkan aku dan selamatkan apa yang aku bawa. Kami bawa semuanya. Peliharalah aku ya Allah, pelihara kami dan peliharalah seluruh apa yang kami bawa. Sampaikanlah ya Allah, wa balig ma ma'ana. Sampaikan kami sampai tujuan ya Allah, dan apa saja yang ada sama kami. Insya Allah selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Mau di tengah hutan, mau di mana? Udah. Saya pernah Pak di tengah hutan Pak, hampir 2 jam Pak di tengah hutan, tengah malam saya berjalan naik motor. Seandainya ditakdirkan Allah mati mesin saya, itu jadi apa itu? Tak tahu saya. Jadi itu dia ya, kita harus tawakal. Kemudian bagaimana, pertanyaan berikutnya, ada orang yang berakhlaknya baik tapi ilmunya tak ada. Inilah dia yang selalu kita ulang, orang yang faqih, ahli fikih, ini langsung kita pakai level yang tertinggi ya. Jadi ulama yang paling tinggi levelnya adalah faqih. Orang yang faqih kalau dia tidak tasawuf, dia tidak sufi, dia akan bisa menjadi fasik, tapi nggak bisa sesat. Dan dia bisa hubud dunia, gila dunia. Tapi ada orang kalau dia bertasawuf hanya mengkaji akhlak, akhlaknya tinggi tapi ilmu nggak ada, bisa sesat.
zindiq. Orang yang sufi, orang yang tasawuf tapi jauh dari fikih, dia akan zindiq, nauzubillah. Makanya jangan heran, orang yang ahli ibadah itu Pak, itu paling mudah digoda itu. Nengok cewek cantik, masya Allah katanya, hilang sholatnya langsung. Hati-hati itu. Berapa banyak orang ahli ibadah, capek dia ibadah, ditawari gadis cantik, hancur. Ditawarin harta, hancur. Begitu juga ahli fikih. Cuma ahli fikih belum pernah sesat sampai dia menggadai agamanya, belum pernah. Dari zaman Rasulullah sampai kiamat insya Allah. Tapi kalau dia cinta dunia ya. Kalau dia fasik bisa jatuh ke fasik. Tapi kalau sudah fasik, haram dia ahli fatwa. Apabila ada ulama fasik itu meninggalkan rukun Islam. Kita katakan dia kaya, nggak mengeluarkan zakat. Dia ulama tapi nggak sholat, sengaja dia nggak sholat dan dia merasa nggak berdosa, haram diambil fatwanya meskipun benar. Itu ya. Kemudian apabila bertentangan antara ulama dengan pemerintah, umara, mana yang diambil? Ya ulama. Tapi tetap kita wajib taat kepada pemerintah. Selagi yang diperintahkannya yang ma'ruf. Kalau nggak ma'ruf tak boleh. Ketaatan kepada pemerintah tetap wajib hukumnya untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan nanti lihat tulisan saya. Lebih kurang dikeluarkan tahun 2015. Itu sudah digodok di Istimewa Ulama Cikura Jawa Tengah sebagai panduan lebih kurang 1000 ulama dan intelektual tentang masalah boleh nggak kita mentaati pemimpin yang mengingkari kampanyenya. Di situ banyak teori-teori yang saya jabarkan. Kecuali Khawarij. Kalau Khawarij mengatakan kalau imam presidennya maksiat, nggak sholat, maka wajib diperangi. Ini salah. Ini bukan Ahlussunnah. Jadi sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Rasulullah SAW, selagi pemimpinmu sholatnya menghadap kiblat, meskipun dia fajir dan fasik atau bapak fajir, suka melakukan dosa besar, berzina dia, fasik, nggak sholat dia, kamu wajib taat. Selagi yang diperintahkannya yang ma'ruf. Udah. Cuman jangan bahasa saya ini dipelintir untuk kondisi sekarang. Banyak petinggi MUI yang berseberangan dengan pemerintah, itu salah. Jadi sekarang kalau di Indonesia yang berhak didengar itu komisi fatwa. Udah, komisi fatwa kita itu tidak pernah berpolitik. Ingat itu. Tidak ada satupun orang komisi fatwa yang berpolitik. Petinggi MUI ya berpolitik. Kita katakan, saya langsung tembak aja ya, karena ini teman-teman saya juga. Di antaranya Pak Din Samsudin, dia ketua pertimbangan. Kemudian dia sekarang inilah wakil ketuanya Ustadz Muhyiddin, kita katakan umpamanya, walaupun tidak lagi serius dia mengkritik pemerintah dulu saja umpamanya. Termasuk Tengku Zulkarnain umpamanya. Udah, itu tidak bisa mengatasnamakan ulama, jangan ya. Salah itu. Ini yang menjadi salah paham di masyarakat kita. Jadi kalau ada petinggi-petinggi itu politik saja. Yang wajib didengar itu komisi fatwa. Komisi fatwa itu orang-orang ahli fatwa. Itu yang murni, yang harus diikuti. Meskipun bertentangan dengan pemerintah, wajib kita taat. Contoh, komisi fatwa mengatakan vaksin COVID haram, wajib kita turun, tak boleh. Jadi bukan umpamanya COVID itu bukan mesti unsurnya yang haram, tapi dampak efeknya lebih berat. Kami mengharamkan karena dampaknya, bukan karena materinya. Kalau materinya haram, rata-rata vaksin yang lalu itu banyak sumbernya yang haram, rata-rata dari babi. Contoh, insulin Pak, insulin itu yang untuk orang gula darah, itu dari syahmul hajir, dari lemak babi itu. Tapi kenapa dihalalkan? Karena untuk manfaat, untuk kemaslahatan lebih besar. Belum ditemukan obat insulin yang dia bukan dari lemak babi. Begitu juga vaksin, meningitis dan sebagainya, itu dihalalkan. Masalah corona itu berbeda. Jangan dianggap sama, beda. Di situ dampak efek corona lebih tinggi. Sampai sekarang lembaga WHO sendiri belum bisa berani dosisnya itu untuk disuntik massal masyarakat dunia, belum boleh, untuk orang tertentu saja. Jadi ketika ulama mengharamkannya umpama ya, lembaga kita mengharamkannya, tapi kalau saya haramkan. Tadi keluar di pos kota. Kalau saya haramkan pribadi. Bukan pribadi lah, mengatasnamakan saya wakil Dewan Fatwa Al-Wasliyah se-Indonesia.
Kalau saya haramkan, karena itu dasarnya belum kuat, belum boleh. Kecuali kalau lembaga WHO atau lembaga medis yang menangani tentang masalah vaksin sudah sepakat, itu baru ini ya, baru kita bisa menghalalkannya. Selagi tidak, pemerintah nggak boleh sepihak. Mana tahu dibelinya, diborong pula vaksin dari Cina sana, kan disuntik kita habis. Mau apa? Jadi harus sepakat dulu dunia ini, karena corona ini semuanya adalah dunia. Oke, itu dia ya. Jadi bagaimana sedekah? Yang terakhir, sedekah. Kita boleh enggak? Itu merusak niat katanya kalau kita bersedekah meniatkan supaya murah rezeki, supaya bisnis lancar. Ini salah ini. Kemarin sudah kita jawab ini sebenarnya. Kemarin sudah kita jawab. Banyak kali dalam Al-Quran justru boleh. Rasulullah menyuruh kita, udah nggak usah kan gitu. Man shoma ramadana imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Udah, puasa Ramadan itu rukun Islam nggak? Perkara yang wajib saja Rasulullah suruh kita. Barang siapa berpuasa karena ada iman dan ihtisab, mengharap pahala, mengharap dunianya, boleh. Ihtisab itu perhitungan, mengharap dulu pahalanya. Jadi bukan hanya semata-mata karena Allah. Apalagi sedekah, nggak usah kan sedekah sunnah. Sedekah wajib apa? Zakat. Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Apa dimaksud? Doakan orang yang mengeluarkan zakat biar tenang hatinya. Ya Allah, makanya doa zakat itu Rasulullah ajarkan. Ya Allah, jadikanlah dia, jangan sampai Allahumma ja'alhu ya Allah ghaniyan wa la taj'alhu mughriman. Ya Allah, kayakan dia ya Tuhan. Jangan sampai dia menjadi orang yang penghutang. Itu Rasul yang menyuruh. La ilaha illallah. Ya, jadi kalau ada orang pikirannya mengatakan kalau kita bersedekah supaya kita selamat di perjalanan, selamat bisnisnya, mengatakan itu mengotori niat, dianya yang kotor. Ya. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha fatu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Wa yukaffir an sayi'atikum. Kata Allah, kamu silahkan sedekah terang-terangan atau sembunyi. Tapi kalau dengan orang miskin, kata Tuhan, sembunyilah supaya murahnya jangan jatuh. Udah. Wa yukaffir ankum min sayi'atikum. Sedekahmu itu akan menjadi kifarat keburukan engkau. Bisnis kamu besok mau ditipu orang, dengan adanya sedekah tak jadi bangkrut, tak jadi ditipu. Besok engkau naik motor mau berbisnis ditabrak orang, dengan sedekah Allah angkat, tak jadi ditabrak orang. Dengan sedekah istrimu yang cantik diganggu orang, nggak jadi. Istrimu yang mau minta cerai gara-gara sedekah kita, tak jadi dia minta cerai walaupun kita miskin ya. Malah dia nyuruh, udahlah bang, nikah lagi bang, cari yang kaya katanya. Kacau kita. Wallahu ta'ala alam bisa. Itu saja ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.